selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat amat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Sapaan Kasih, Jemaat Kristus Kasih dan BPI Fajar Kasih di tanggal 6 pada hari Kamis. Dan kita percaya semuanya bahwa kondisi keadaan kita semuanya luar biasa baik karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, firman Tuhan pagi ini mengiringi langkah kita, aktivitas kita, kehidupan kita. Akan kita renungkan bersama, namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, serahkan hati kita, pikiran kita kepada Roh Kudus untuk kita berdoa bersama agar kita diberikan hikmat yang luar biasa dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Mari kita satu dalam doa. Aba Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, agungkan, hormati kasih sepanjang kehidupan kami. Puji dan syukur kami naikkan hanya di dalam hadirat-Mu saja Tuhan Yesus. Atas berkat, kemurahan, rahmat, penyediaan, atas penyertaan, pemeliharaan, pelindungan, pertolongan-Mu yang sangat sempurna sepanjang kehidupan kami, atas kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, istirahat kami tadi malam Kau buat kami nyenyak tidur dalam keadaan damai karena malaikat-malaikat Tuhan Kau perintahkan menjaga mengawal sepanjang istirahat kami sehingga kami bangun dengan sukacita dengan rasa syukur yang luar biasa kepada Engkau Allah kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, bertatalah Tuhan di hati dan pikiran kami, hanya Kau saja Tuhan Yesus yang bertata. Kami mohon urapan-Mu untuk setiap masing-masing kami, baik saya yang membawakan firman atau jemaat-jemaat semuanya, agar kami seturut dengan apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kami, yaitu dengan di dalam kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur dan sukacita. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang mengiringi kita di hari ini terambil dari Maleakhi 1 ayat 11 yang berbunyi, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Kemudian dari Matius 8 ayat 11, Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Kita aminkan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dan tentunya yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kali ini adalah hormati dan pelihara anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan atas masing-masing kita. Allah kita adalah Allah kasih itu sendiri. Terdapat di firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Mari kita imani bersama-sama Bapak Ibu. Kita ingat, kita renungkan selalu Allah adalah kasih. Memang setiap saat di dalam persekutuan atau dimanapun kita berada, kita sering mendengarkan Allah itu adalah Allah kasih, Allah itu adalah Allah yang kasih karunia selalu dicurahkan kepada kita. Kita sering mendengarkan. Cuma masalahnya apakah kita itu mendengarkan, hanya mendengarkan, ataukah kita mendengarkan kemudian masuk di dalam hati dan pikiran kita, kemudian kita renungkan, kita resapi, dan kita betul-betul mengingat bahwa Allah itu adalah Allah kasih sepanjang kehidupan sepanjang kehidupan kita. Ini masalahnya. Apabila kita hanya mendengarkan saja tetapi kita tidak mau merenungkan, tidak mau mengingat, percuma Bapak Ibu ya. Sama dengan tok kosong berbunyi nyaring. Nah, Allah tidak menginginkan kita seperti itu Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan disampaikan, diwartakan melalui Alkitab, baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Betul-betul Allah ingin kita menghargai,
kita menghormati, kita mengambil, kita selalu merindukan kasih Allah itu di dalam setiap pikiran hati kita untuk diterapkan, diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sungguh tanpa Allah yang kasih itu sendiri, wow, apa yang kita berbuat dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Hanya dosa, 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 dan dosa. Hanya mementingkan diri sendiri. Dan kita tidak memberikan juga kasih kepada orang lain. Kita menjadi orang yang egois. Bahkan sekalipun kita ingat Allah itu adalah kasih, itu akan membuat kita juga menjadi kesombongan rohani bahwa kita sudah dikasih Tuhan, kita lupa untuk mengasihi sesama kita. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Allah. Tentu Allah akan sedih kalau kita tidak meresponi, menghormati, pelihara anugerah Allah yaitu kasih itu di dalam setiap kita. Contoh kecil saja. Kalau kita memang meresponi dengan sungguh-sungguh, Allah itu adalah Allah kasih. Contoh kecil ini adalah contoh yang sering kita alami sendiri, termasuk saya. Yaitu kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Apabila kita mengalami itu Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita ingat, itu adalah intimidasi iblis, bukan dari Allah. Karena Allah tidak menginginkan kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Bayangkan 365 kali dalam perjanjian lama, perjanjian baru Allah mengingatkan jangan khawatir, jangan cemas. Tapi kalau kita meresponi ketakutan itu, kecemasan itu hari lepas hari. Nah ini yang membawa kita tidak menghormati anugerah Allah, tidak menghormati kasih Allah, tidak menghargai. Karena apa? Berarti kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu sudah diangkat oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sudah diberikan anugerah keselamatan. Dan bagi setiap orang yang percaya dengan iman yang benar, ditawarkan keselamatan itu kepada kita semuanya. Dan kita sudah di dalamnya, kita sudah ciptaan baru, lahir baru. Kita ingat bahwa kita sudah ciptaan baru. Dan di sini di Maleaki diingatkan, pada saat itu Maleaki diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel. Salah satunya yang diingatkan Allah di dalam Maleaki ini untuk diberitakan kepada bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel memberikan persembahan yang tidak dikenan oleh Allah. Memberikan persembahan dengan seenaknya. Contoh hasil rampasan kejahatan atau yang waktu itu ya di perjanjian lama Bapak Ibu ya, atau binatang ternak yang sudah tidak layak atau cacat diberikan kepada Allah sebagai persembahan. Tentu Allah tidak mau. Nah di sini diingatkan juga melalui Maleaki bahwa bangsa Israel ini mempunyai kesombongan rohani, merasa dikasih Allah, merasa jadi bangsa pilihan. Padahal Allah mengatakan lewat Maleaki bahwa yang memuliakan Allah bukan hanya bangsa Israel saja, tetapi juga bangsa-bangsa di muka bumi ini. Allah juga memberikan anugerah kasih karunia-Nya bukan hanya bangsa Israel saja, tetapi juga bangsa-bangsa di muka bumi ini. Melalui Maleaki, Allah mengingatkan kepada bangsa Israel. Dan di Matius 8 ayat 11 diceritakan juga seorang perwira Kapernaum yang meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya atau prajuritnya. Di sini Tuhan Yesus memberikan pujian kepada perwira Kapernaum ini. Bapak Ibu tahu bahwa perwira Kapernaum itu adalah prajurit atau perwira dari Roma, yang dimana dia adalah non-Yahudi. Tetapi Allah tidak pilih kasih, Allah tidak pamrih, siapapun dikasihinya. Bahkan Allah memuji kepada perwira Kapernaum itu, iman yang seperti ini yang belum aku jumpai. Pada saat itu Tuhan Yesus memuji perwira Kapernaum. Kenapa? Karena perwira ini bilang kepada Tuhan Yesus ketika bertemu di tengah jalan, Tuhan tidak perlu datang ke rumah saya. Engkau mengatakan sembuh aja, prajurit ini akan sembuh. Karena sepertinya saya tidak layak untuk Tuhan datang ke rumah saya. Dengan kerendahan hati perwira Kapernaum itu bicara kepada Tuhan Yesus. Disitulah Tuhan Yesus melihat imannya perwira Kapernaum itu luar biasa. Nah Bapak Ibu mengingatkan kita semua di
saat ini, kita yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, yang telah diberikan anugerah kebenaran di dalam Tuhan Yesus, kita dipersatukan oleh Tuhan Yesus untuk bisa menghadap tata kasih karunia Allah yang karena waktu itu sudah terputus oleh dosa, tapi sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui darahnya. Kita diingatkan untuk menghormati, menghargai, memelihara anugerah Allah sepanjang kehidupan kami. Dengan apa? Dengan cara kita bersyukur setiap saat, bersyukur dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sukacita atau duka cita dengan pergumulan yang kita alami. Dan kita juga jangan hanya bersyukur saja, tetapi kita juga memberitakan kabar baik Injil bagi jiwa-jiwa di sana, baik keluarga, sahabat, teman, tetangga kanan kiri yang belum di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kerinduan Tuhan Yesus satu-satunya adalah memberitakan Injil kabar baik dengan talenta yang sudah diberikan kepada masing-masing kita, agar jiwa-jiwa ini dimenangkan. Juga mereka mendapatkan anugerah kebenaran atau keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kemudian kita menjadi saksi kasih Kristus, hidup kita kudus. Bukan kudus yang pura-pura, tapi betul-betul kudus dari hati, pikiran, tubuh kita. Yang dimana kita minta urapan selalu Roh Kudus untuk kita dikuduskan selalu. Agar kita bisa menjadi contoh bagi sekeliling kita, khususnya yang belum di dalam Tuhan Yesus. Nah demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, keriduan Allah, dan tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman, yang sudah di dalam Tuhan Yesus, yang sudah menjadi ciptaan baru, lahir baru. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita responi Roh Kudus yang memberikan kerinduan untuk selalu menghormati, memelihara, menjaga anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita, yaitu kasih karunia dan tentunya keselamatan yang sudah kita dapatkan. Ingat, satu adalah bersyukur dalam keadaan apapun, kedua adalah bersaksi. Kemudian ketiga, menjadi terang garam dimanapun kita berada dengan talenta yang sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Jangan berkecil hati Bapak Ibu ya, ketika kita diberikan tugas dalam persekutuan, kita jangan sekali-sekali bilang tidak Bapak Ibu, kita belum mencobanya. Ini yang permasalahan buat kita. Kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan tetapi kita tidak mau atau kita ragu-ragu atau kita takut. Sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita harus mencobanya. Kalau kita tidak mencobanya, bagaimana kita tahu talenta yang diberikan Tuhan kepada kita itu apa? Nah untuk itu saat ini ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita buka mata hati kita mau dipakai Tuhan dalam kondisi apapun, keadaan apapun. Dan percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Karena ketika kita tidak percaya kita diberikan talenta oleh Tuhan, kita menolak apapun yang diberikan hamba Tuhan untuk kita melayani, sama dengan kita juga tidak percaya dengan Allah yang telah memberikan anugerahnya yang luar biasa kepada masing-masing kita. Baik Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mari saya dan kita semuanya tetap mau diproses, dibentuk oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Dan betul-betul kita membuka hati, membuka pikiran kita untuk dibentuk menjadi bejana yang indah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan, kiranya memberkati kita semuanya. Dan kita imani dengan pujian Kidung Jemaat 322 ayat 1 dan 2, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di sorga yang Bapa-Ku juga hendak ku sembah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang kami kasihi, mari kita tutup dalam doa firman Tuhan yang telah memberkati dalam hidup kita. Bapa Surgawi, terima kasih. Sungguh kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur
atas firman Tuhan hari ini menjadi rema hidup kami masing-masing. Sebelum kami beraktivitas, kami mau Tuhan, sebelum kami melakukan apapun kami diteguhkan oleh firman-Mu. Tolong Tuhan ingatkan kami selalu untuk kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan, kami yang rapuh ini, yang sungguh tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Urapan roh-Mu setiap masing-masing kami, untuk kami selalu mengingat firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya Engkau telah memberkati jemaat-jemaat Kristus Kasih, jemaat BP Fajar Kasih, dan setiap masing-masing kami, baik yang ada di rumah, baik jemaat-jemaat lain. Kami percaya Engkau telah memberkati pekerjaan kami, aktivitas kami, kesehatan kami, rumah tangga kami. Engkau telah berkati semuanya, anak-anak kami, pendidikan mereka Engkau telah berkati semuanya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Dan kami juga percaya siapapun yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau berikan kekuatan ekstra, Engkau berikan penghiburan ekstra. Dan kami percaya dengan iman bahwa setiap saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau juga sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah kami Tuhan, kuduskan selalu, sucikan kami selalu Tuhan, di dalam tubuh, jiwa, hati kami sepanjang waktu, dengan darah-Mu yang kudus, agar kami berkenan di dalam hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah seluruh doa kami serahkan sepanjang kehidupan kami, aktivitas kami hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu saja. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah seluruh doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dengan kelimpahan kasih karunia-Nya.